Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, mohon izin saya memperkenalkan diri saya pada kesempatan kali ini. Nama saya Khairani Fadila Pravitasari. Saya merupakan dosen jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman dengan nomor NIDN 2611941 dan NUPTK 24582673237 Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan kesadaran, komitmen, dan keinginan tinggi untuk berperan aktif dalam mencerdaskan dan meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, mohon izin saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pertama, izinkan saya menyampaikan deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Makroekonomika 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan pendalaman dari pengantar ekonomi makro dengan menekankan pada teori dan konsep dalam ekonomi makro, baik dalam perekonomian tertutup maupun perekonomian terbuka. Mata kuliah ini memberikan teori dan konsep mengenai indikator-indikator ekonomi makro seperti produk domestik bruto, inflasi, pasar tenaga kerja, dan pengangguran, serta keseimbangan eksternal. Saya mengajar mata kuliah Makroekonomika 1 pada tahun ajaran 2022-2023 genap dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib diambil oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan semester 2. Kemampuan yang diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami mengenai ekonomi makro jangka panjang yang meliputi produksi agregat, pertumbuhan ekonomi, uang dan inflasi, dan pasar tenaga kerja, serta perekonomian terbuka. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami mengenai teori dan kebijakan dalam ekonomi makro, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Hal ini dirumuskan dalam 3 CPL. CPL 2 yaitu menguasai konsep dasar ilmu ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan. Kemudian CPL 3 yaitu memformulasikan penyelesaian masalah di bidang ekonomi pembangunan secara prosedural. CPL 8 yaitu memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ekonomi pembangunan. Kemudian juga dirumuskan dalam 10 CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan data ekonomi makro utama yaitu meliputi produk domestik bruto atau PDB, inflasi, dan pengangguran. Kemudian CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teori klasik tentang pendapatan nasional. Kemudian CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peran sistem moneter dalam analisis ekonomi makro. Kemudian CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menerapkan teori inflasi dalam analisis ekonomi makro. Kemudian CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang perekonomian terbuka dan implikasinya bagi suatu negara. Kemudian CPMK 6 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengangguran dan pasar tenaga kerja. Kemudian CPMK 8 yaitu CPMK 7 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fluktuasi ekonomi dalam perekonomian. Kemudian CPMK 8 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai model ISLM dalam perekonomian tertutup. CPMK 9 yaitu mahasiswa mampu menerapkan model ISLM dalam analisis ekonomi dan kebijakan. CPMK 10 yaitu mahasiswa mampu menerapkan teori dan model dalam menganalisis masalah dan solusinya terhadap persoalan ekonomi makro. Selain itu, diharapkan mahasiswa memiliki karakter pantang menyerah, ulet, jujur, motivasi berprestasi tinggi, dan berintegritas. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka di ruang kelas dengan pemaparan oleh dosen
dengan memberi ruang diskusi atau tanya jawab dengan mahasiswa. Selain itu, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah Case Based Learning atau CBL, yang mana mahasiswa akan menganalisis fenomena-fenomena berdasarkan materi yang diperoleh dalam kelas. Terdapat tugas kolaboratif mahasiswa dan tugas mandiri serta presentasi. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian, sistem belajar pada mata kuliah ini adalah seluruh materi dapat diakses secara daring melalui platform Ldiru pada laman ldiru.unsud.ac.id. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengunduh materi, rencana pembelajaran semester atau RPS, dan tugas yang diberikan dosen serta mengumpulkan tugas atau kuis. Materi pembelajaran dalam mata kuliah Makroekonomika 1 yaitu 1. Pengantar, yang kedua data ekonomi makro yang terdiri dari PDB, inflasi, dan pengangguran, yang ketiga teori klasik tentang pendapatan nasional, yang keempat sistem moneter, yang kelima teori inflasi, yang keenam perekonomian terbuka, yang ketujuh pengangguran dan pasar tenaga kerja, 8 fluktuasi ekonomi, ke-9 fluktuasi dalam model ISLM, ke-10 kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam model ISLM, yang ke-11 resesi dan model ISLM. Untuk komponen penilaian, nilai UTS sebesar 30%, nilai UAS atau ujian akhir semester sebesar 30%, nilai tugas presentasi dan proyek sebesar 30%, dan nilai partisipasi sebesar 10%. Kemudian selanjutnya adalah video pembelajaran pada kelas Makroekonomika 1 yang saya ampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan Makroekonomika 1. Semoga kita senantiasa sehat dan juga diberikan kelancaran dan keberkahan untuk melakukan belajar dan menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita panjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita akan mereview sedikit tentang materi di minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai, kita sudah membahas mengenai kotak belajar dan juga mengenai pengantar ilmu ekonomi makro. Kemudian kita juga membahas mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi makro, diantaranya juga mengenai isu-isu yang dibahas di perekonomian makro, diantaranya ada faktor penentu kegiatan perekonomian, kemudian juga ada tentang ketimpangan antar wilayah, kemudian kita juga belajar mengenai pengangguran, kenaikan harga, dan lain sebagainya. Kemudian yang penting kita juga membahas mengenai perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teman-teman, apakah ada yang masih ingat perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ya, silahkan Mbak, bisa disebutkan nama dan NIM, kemudian nanti akan menjadi poin untuk partisipasi mahasiswa ya. Baik, perkenalkan nama saya Keisha dengan NIM 102. Menurut saya, ilmu ekonomi mikro ini mempelajari unit pelaku ekonomi secara individu, sedangkan ilmu ekonomi makro ini mempelajari pelaku ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Jawaban yang tepat ya Mbak Keisha, kita beri apresiasi untuk Mbak Keisha. Nah, jadi kalau ilmu ekonomi mikro itu membahas pasar, perusahaan, konsumen, dan lain sebagainya itu secara individu, sedangkan kalau ekonomi makro itu kita bahas secara agregat. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan mengenai perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Saya, Bu. Silakan. Nama saya Junior Fatur Rahman di 063. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Mbak Keisha ya, tapi mungkin ada perbedaan di pandangan saya. Yang pertama, untuk mikroekonomi itu setahu saya adalah unit usaha atau unit ekonomi yang mengelola sumber daya terbatas untuk memaksimalkan utility dan profit. Tetapi kalau misalkan makroekonomi ini pembahasannya itu mengenai nilai pertumbuhan secara nasional, lalu ada inflasi, kurs, dan masih ada yang lainnya seperti itu. Nah, jawaban yang tepat kita beri apresiasi untuk Mas Junior.
Betul, jadi perbedaannya adalah kalau ekonomi makro itu membahas lebih besar, jadi dia membahas inflasi, pengangguran, dan produk nasional. Nah, berbicara tentang ketiga tersebut, pada pagi hari ini kita akan membahas ketiganya secara lebih detail. Jadi kita akan membahas variabel-variabel utama makroekonomi, yaitu meliputi PDB, inflasi, dan pengangguran. Nah, untuk pembahasan pertama kita adalah mengenai PDB gitu. Apa itu PDB? PDB itu adalah nilai tambah nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk di suatu negara selama periode tertentu. Jadi biasanya ini diukur dalam periode 1 tahun atau bisa juga lebih singkat. Jadi bisa juga diukur dalam periode setiap 3 bulan atau kuartalan, atau bisa juga diukur dalam periode 1 semester atau tiap 6 bulan seperti itu. Nah, untuk metode perhitungannya itu ada tiga cara. Yang pertama adalah metode pengeluaran atau expenditure approach. Kemudian yang kedua ada metode pendapatan atau income approach, dan yang ketiga adalah metode produksi atau nilai jasa, nilai tambah. Nah, selanjutnya apakah ada yang barangkali tahu gitu kalau di Indonesia ini menghitungnya pakai metode apa sih? Bu, silakan. Saya Yuli nih 15 Bu. Saya pernah iseng browsing di internet kalau Indonesia itu menggunakan metode pengeluaran dan metode pendapatan Bu. Ya, benar sekali Mbak Yuli. Jadi di Indonesia ini menggunakan metode pendapatan dan pengeluaran. Nah, kemudian kalau misalkan kita menghitung dari PDB, itu kita bisa mendapatkan nilai pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, ini adalah rumus dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi, itu adalah kita tinggal menghitung selisih antara PDB-N dikurangi PDB N-1 dibagi PDB N-1. N itu apa? N itu adalah tahun di mana kita mau menghitung PDB tersebut. Misalkan kita mau menghitung PDB di tahun 2025, maka N-nya adalah 2025. Sedangkan N-1 adalah PDB di tahun sebelumnya, berarti adalah PDB di tahun 2024. Kemudian kita kalikan dengan 100% dan kemudian kita konversi ke mata uang negara tersebut. Seperti itu, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Saya Enos dengan NIM 009. Apakah mungkin jika hasil perhitungan itu negatif Bu, dan jika hasil perhitungan itu negatif, itu artinya bagaimana ya? Terima kasih Mas Enos atas pertanyaannya. Ya, betul sekali. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa bernilai negatif ya. Contohnya ketika beberapa tahun kemarin itu ada pandemi. Kalian mungkin masih ingat gitu. Nah, ketika pandemi itu pertumbuhan ekonomi itu negatif gitu. Kenapa? Karena pada saat itu kan banyak larangan-larangan untuk melakukan aktivitas perekonomian ya, pembatasan aktivitas perekonomian. Nah, artinya apa? Artinya di situ produksi barang dan jasa yang dihasilkan itu juga jadi berkurang. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya adalah variabel utama makroekonomi yang kedua, yaitu inflasi. Nah, jadi secara ringkas, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, secara keseluruhan. Nah, dari teman-teman, ketika ada inflasi, kalian bisa merasakan nggak secara sehari-hari mungkin ada merasakan ada inflasi seperti itu? Silakan, Mas. Saya merasa harga barang dari tahun ke tahun itu semakin mahal. Betul sekali Mas Danang. Jadi makanya penting untuk kita memahami mengenai inflasi seperti itu. Terkadang kita merasa kita tuh punya uang gitu, tapi nggak kerasa gitu. Kenapa? Karena harga barang dan jasa juga ikut meningkat seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita bisa menghitung inflasi kayak gitu. Nah, inflasi itu dihitung menggunakan indikator IHK atau disebut juga indeks harga konsumen gitu. Jadi konsepnya itu sama seperti tadi menghitung pertumbuhan ekonomi ya. Kalau inflasi, bedanya kalau inflasi itu kita menggunakan IHK, kalau pertumbuhan ekonomi tadi kita menggunakan PDB. Jadi sama, kita hitung selisih dari IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi dengan IHK-N-1 dikalikan 100%, seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja dampak dari inflasi? Jadi dampak dari inflasi itu yang mungkin paling terasa gitu bagi kita gitu sebagai penduduk, sebagai masyarakat, itu adalah kita merasa daya beli kita yang semakin berkurang gitu.
Coba teman-teman bayangkan gitu, 5 tahun yang lalu ketika kita punya uang 10.000, kita kan bisa beli bensin Pertalite ya, bisa dapat 1 liter lebih gitu. Sedangkan kalau sekarang kita mau beli bensin Pertalite dengan uang 10.000 kan nggak bisa dapat 1 liter kan, mungkin 1 liter kurang seperti itu. Nah, yang kedua mungkin dampaknya adalah ekspor itu menjadi sulit dan juga menjadi terbatas seperti itu. Karena ketika terjadi inflasi itu ketika barang dari domestik kita jual ke luar negeri itu juga menjadi sulit gitu. Kira-kira ada yang tahu kenapa kenapa ketika terjadi inflasi menjadi sulit ekspor? Ada yang tahu kira-kira? Saya Bu. Enggak, silakan Mbak. Izin menjawab. Nama saya Alfa Safitri, NIM C1A022062. Karena harga barang mengalami peningkatan sehingga harga barang menjadi relatif lebih mahal Bu. Jadi orang-orang akan terkesan enggan untuk membelinya dulu gitu. Betul sekali Mbak Elva. Jadi ketika terjadi inflasi itu kita rugi ya gitu. Selain itu kalau misalkan kita berbicara tentang rugi, kita juga ada dampak inflasi yang lain, yaitu ketidakpastian ekonomi. Akibat dari inflasi itu harga barang dan jasa itu jadi tidak menentu seperti itu. Misalkan kalian itu investor gitu, kemudian ketika terjadi inflasi dan harga barang-barang jadi tidak menentu, kira-kira kalian itu mau investasi itu kalian semangat tidak? Saya izin menjawab Bu. Silakan Mas. Nama saya Riko, NIM C1A022001. Saya tidak semangat Bu. Kalau saya investor, saya akan mikir-mikir dulu. Karena saat mau invest, saya mendapat laporan kalau ada kerugian yang besar, jadi nanti-nanti dulu aja. Menunggu perekonomian stabil. Mending saya invest ke barang-barang yang harganya relatif stabil dulu, misalnya emas. Bagus Mas jawabannya. Jadi sebetulnya ada banyak kerugian akibat adanya inflasi. Nah, kira-kira untuk dampak inflasi yang lain, teman-teman ada yang mau menambahkan nggak? Saya Bu. Silahkan Mbak. Bu, nilai tabungan saya jadi berkurang. Iya betul sekali Mbak Ina ya. Jadi kita kalau misalkan kita menabung ya 1 juta gitu. Misalnya kita tabung buat kita bayar kos di tahun depan gitu misalkan. Tapi karena adanya inflasi, misalkan tadi harga kosnya 1 juta gitu, dia naik jadi 1,2 juta gitu. Nah akhirnya tabungan kita kan jadi kurang ya untuk membayar kos tersebut seperti itu. Jadi sedih ya kalau ada inflasi. Nah selanjutnya adalah untuk variabel utama makroekonomi yang ketiga, yaitu mengenai pengangguran. Nah, pengangguran itu apa? Jadi pengangguran itu adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja namun dia tidak bekerja. Jadi kita sekarang, karena kita sudah tahu pengertian ini, kita sebagai orang ekonomi kita juga harus paham gitu apa pengertian dari pengangguran. Beda dengan yang selama ini kita kira ya. Jadi hanya secara fisik orang itu tidak bekerja, itu artinya dia pengangguran, tidak seperti itu. Jadi sekarang ada syaratnya. Jadi kalau orang pengangguran itu berarti dia adalah harus termasuk dalam angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu yang seperti apa, pengangguran itu yang seperti apa. Nah, itu nanti kita akan bahas menggunakan bagan berikut. Nah, seperti ini. Jadi di setiap negara itu dia pasti punya penduduk, ya. Jadi setiap negara itu dia pasti punya penduduk. Kemudian kalian bagi penduduk tersebut menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok yang pertama adalah tenaga kerja dan kelompok yang kedua adalah non tenaga kerja. Kalian bagi berdasarkan apa? Berdasarkan usia. Jadi kalau dia usianya antara 15 sampai 64 tahun, berarti dia masuk ke dalam tenaga kerja. Sedangkan kalau dia usianya kurang dari 15 dan lebih dari 64 tahun atau lebih dari 64 tahun, berarti dia masuk dalam kelompok non tenaga kerja. Jadi simpel ya, hanya berdasarkan usia. Nah, kemudian tenaga kerja tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Bedanya apa? Jadi kalau dia bukan angkatan kerja, dia harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah dia tidak bisa bekerja. Yang kedua adalah dia tidak mau bekerja. Jadi dia harus memenuhi kedua syarat tersebut untuk masuk ke bukan angkatan kerja. Sedangkan kalau dia memenuhi salah satunya, berarti dia masuk ke angkatan kerja seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan ibu rumah tangga itu dia masuknya ke bukan angkatan kerja. Kemudian ada juga orang dengan disabilitas, artinya kan dia mau bekerja tapi dia tidak bisa bekerja gitu. Jadi dia memenuhi salah satu syarat kayak gitu. Atau bisa juga pelajar. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini mahasiswa, itu kalian itu masuk ke bukan angkatan kerja atau masuk ke angkatan kerja?
Kami masuk bukan angkatan kerja, Bu, karena status kami masih belajar. Baik, berarti kalian sudah paham ya pengertiannya. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai apa itu bukan angkatan kerja dan apa itu angkatan kerja, kalian sekarang bisa membagi angkatan kerja menjadi 3 kelompok, yaitu yang kelompok pertama adalah bekerja. Bekerja itu adalah orang yang bekerja minimal 1 jam per minggu. Kemudian kalau sementara tidak bekerja itu contohnya kayak orang yang sedang cuti atau orang yang sedang sakit gitu. Jadi dia selama bekerja dia sakit, kemudian dia tidak bekerja sementara, kemudian nanti dia bisa bekerja lagi gitu. Terus yang ketiga adalah orang pengangguran, yaitu yang betul-betul sama sekali tidak bekerja. Baik, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah saya sampaikan semua ya. Jadi kita sudah belajar mengenai variabel utama dalam makroekonomi, yaitu yang pertama ada PDB, yang kedua ada inflasi, dan yang ketiga adalah pengangguran. Jadi kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas diskusi dan partisipasi aktif, semoga bermanfaat. Selanjutnya, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa agar kita selalu diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa nanti kalian absen melalui Teraversa dan juga kalian bisa mengakses tugas pada pertemuan hari ini melalui Eldiru. Silakan dikerjakan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian mohon maaf jika saya masih ada salah atau kurang dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.